Bolehkah sholat berjamaah dengan beda niat antara imam dan makmum, beda niat sholat? Contoh, pada saat safar di perjalanan kami berhenti untuk melaksanakan sholat. Tiba di masjid, mana nih, rest area, ada jamaah yang sedang sholat. Lalu kami bermakmum pada jamaah mereka. Kami yang baru datang niatnya sholat duhur. Ternyata jamaah yang kami ikuti sedang sholat asar yang dijamak di waktu duhur. Bagaimana? Boleh, nggak ada masalah. Perbedaan imam dengan makmum dalam masalah niat itu boleh. Dalam masalah niat, ini itu boleh. Apa dalilnya? Dalilnya sangat banyak. Yang pertama hadis Mu'ad dalam Sahih Bukhari. Jadi Mu'ad itu hidup di salah satu perkampungan kota Madinah. Tapi dia itu sahabat terasnya Rasulullah SAW. Jadi santri lah, santri kalong. Jadi sholat itu selalu di Masjid Nabawi. Dan suatu hari beliau itu sholat di Masjid Nabawi, sholat isya. Sholat di Masjid Nabawi. Begitu selesai sholat, mulai toh pulang ke kampungnya. Wong-wong sing di kampungnya, sing sholat di musola kampung, di masjid kampung, itu ngenteni imam kata teko. Ngenteni imam kata teko. Akhirnya melihat ada santrinya Rasulullah. Kan nggak semua sahabat itu santri toh. Ya nggak semua sahabat itu santri. Santri Rasulullah itu berapa? Yang berada di ring satunya Rasulullah itu nggak banyak. Sahabat itu yus koyo masyarakat Sugiyong inilah. Sing nyantri, sing rajin ngaji piro. Kabeh ya rata-rata Jumatan teko, gak Jumatan gak. Taklim bapak Jumatan tok. Bapak karo tabligh kabar. Tabligh kabar teko, Jumatan teko, lainnya gak. Sahabat juga begitu ya. Sahabat itu juga itu yang ring satu itu hanya beberapa orang. Rata-rata ya Jumatan datang. Ya jamaah itu. Pembeda antara mereka dengan kita itu bukan di masalah itu. Pembeda mereka dengan kita itu hati. Yani hati ya kawan. Abu Bakar itu dikatakan oleh Rasulullah SAW. Abu Bakar itu dikatakan oleh Rasulullah SAW. Lau udhi'a imanu Abi Bakar fi kaffah. Wa udhi'a imanu nasi fi kaffah. La rojaha imanu Abu Bakar. Yani tahu timbangan di zaman Rasulullah. Timbangan zaman dulu. Timbangan di pengadilan itu. Timbangan lambang pengadilan. Ono tongkat koin ini terus ono neraca ya, timbangan neraca. Kata beliau salam, seandainya iman Abu Bakar diletakkan di sini, lalu iman semua manusia itu diletakkan di sini, siapa iman Abu Bakar? Siapa iman Abu Bakar? Itu kelas kakap ini. Ini iman kelas kakap. Semua kaum muslimin itu diletakkan di sini, derajat keimanannya. Imannya Abu Bakar diletakkan di sini, siapa iman Abu Bakar? Apa yang menyebabkan Abu Bakar itu imannya sekelas itu? Amalnya seberat itu. Bukan dengan amal, tapi dengan hati. Ini masalah sholat itu, saya kalah Abu Bakar kalah Abu Dzar. Ini masalah sholat ya, saya kalah kalah Abu Dzar. Masalah poso, saya kalah kalah Abdullah bin Amr bin As. Lalu masalah sholat malam, saya kalah kalah Umar. Masih ingat kalau Rasulullah tanya sama Abu Bakar, sampai sholat malam kapan? Saat direngi tilem ya Rasulullah. Sebelum tidur ya Rasulullah. Lah kamu Umar? Oh setelah tidur ya Rasulullah. Setelah tidur maksudnya jam-jam 3, jam-jam 4. Yaitu bangun tidur. Rasulullah SAW itu muji Abu Bakar. Abu Bakar sampeanku mantep. Memastikan diri malam itu sholat malam. Jadi untuk bisa memastikan diri saat durunge turu sholat sih. Itu kan berarti dipastikan sholat malam. Timbang turu terus kebablas subuh. Ini. Kemudian Rasulullah ngomong sama Umar, sampein ke Umar, mantep, kuat. Kuati dalam artian berani memastikan diri sholat malam setelah bangun, sambil itu kuat, sambil wong kuat. Dua-duanya dipuji oleh Rasulullah SAW. Tapi sebenarnya adik, bagusan mana untuk urusan ini? Bagusan Umar. Kenapa? Sholat malam jam 3 itu dapat 2. Sholat malam dan waktu utama. Nek sholat malam sebelum tidur dapatnya 1. Sholat malamnya tidak mendapatkan keutamaan waktu. Taib. Jadi nek masalah ya kawan. Nek masalah apa ya? Nek masalah banyaknya puasa. Isek kalah ke Abu Dzar. Masih kalah sama Abdullah bin Amr bin As. Masih kalah dengan beberapa sahabat yang masalah jihad, saya kalah karena Khalid bin Walid.
Ini sama Khalid ibnu Walid. Saya rata-rata menang Abu Bakar mungkin sedekah. Ini apa itu sedekah. Tapi kenapa imannya Abu Bakar sekelas itu? Karena keyakinan yang mendalam. Kesucian batin yang sangat kuat. Kesucian hati yang sangat kuat. Bersihnya hati, bersihnya iman itu yang menyebabkan mereka menjadi sahabatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Adapun dalam masalah amal itu ya hampir ada miripnya dengan kondisi manusia pada zaman sekarang. Lah, kembali ke situ. Jadi tadi Mu'adz itu pulang. Pada waktu pulang, jamaah di masjid itu nonton imam kata-kata. Nonton imam gitu kata-kata. Melihat Umar datang, melihat apa tadi? Mu'adz datang, tuh ono santri ngono yo. Suruh jadi imam. Akhirnya Mu'adz suruh jadi imam. Mu'adz sudah jadi imam, dan imam sudah Mu'adz sudah sholat Isya. Dia sekarang sudah jadi imam sholat Isya. Jadi Mu'adz jadi imam. Sholat apakah Mu'adz? Sholat sunnah. Mu'adz sholat sunnah. Mu'amumi sholat wajib, sholat Isya. Jadi Mu'adz itu sholatnya sunnah, niatnya sholat sunnah. Mu'amumi sholat wajib, niat sholat Isya. Lah Mu'adz itu bocah enom santri. Disuruh jadi imam, moco Al-Baqarah. Ini Al-Baqarah. Moco Al-Baqarah sawi. Lah, di antara sahabat yang sholat di tempat itu, ono seorang pemuda wis capek kerja, isuk tani ngono yo. Isya kan wis waktu ngantuk. Waktu ngantuk, kemudian gak kuat imam ki sawi ini ngono yo. Akhirnya beliau keluar dari jamaah, sholat disian. Sholat disian ngono. Wes akhirnya sholat disian cepet-cepet terus salam. Lah berita bahwasanya kan akhirnya selesai sholat kan disauni tangan disampe kesuwen ono jamaah bubar sopen sampe niku. Jadi akhirnya Mu'adz mengatakan, "Wah, wong kok tak sholat suwi gak betah, munafik." Ngono Mu'adz. Iki janom kan biyen iso janom. Wis gaya janom wis ngono ket biyen. Munafik kono. Sahabat tadi nesu pada waktu dikatakan munafik sama Mu'adz itu marah. Saya laporkan kamu kepada Rasulullah, mengatakan aku munafik. Ya wes saya lapor bareng-bareng kono. Akhirnya dua-duanya lapor. Yang Mu'adz mengatakan, "Ya Rasulullah, dia munafik ya Rasulullah." Yang tadi mengatakan, "Ya Rasulullah, Mu'adzku yang salah." Oh ya, salat sampai Isya kesuwen. Makanya Rasulullah bukan bela Mu'adz, bela sahabat yang tadi. Beliau mengatakan, "Afattanun anta ya Mu'adz, kamu itu bikin fitnah wahai Mu'adz. Kamu tukang fitnah. Nek dadi imam ya boyo maca Sabbihisma rabbikal a'la, karo maca apa gitu. Kalau jadi imam, kamu baca salat itu aja. Nih kamu salat sendirian karepmu. Kamu salat sendirian itu terserah kamu. Terserah kamu. Dan itu lengkapnya hadis. Lah Mu'adz disenen-seneni karo sapa itu? Karo Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ganti sahabatnya dimesakne gara-gara aku Mu'adz seneni gitu ya. Jadi ganti ya. Akhirnya dia ngomong sama Rasulullah, "Ya Rasulullah, saya itu nggak bisa sholat lama, itu nggak bisa ya Rasulullah. Saya itu nggak bisa sholat lama kayak sampean. Mau coba, aku orang ngerti mau coba dengan ini sahabat awal-awal masuk Islam, orang Arabi yang baru masuk Islam, sehingga yuk durung apal surat, belum apa-apa ini. Rasulullah bertanya, "Loh Mas, ini sampean terus nek pas sholat mau coba? Kamu coba apa ya Rasulullah? Jaluk surga. Ini cuma minta surga dihindarkan dari neraka. Gitu tok." Itu sholat rata bener ya. Segitu tok gitu. Akhirnya Rasulullah SAW ngomong, bocah kok ya belajar kan lo misalnya ini ngelarang hati. Rasulullah SAW menggunakan bahasa sangat diplomatis. Beliau mengatakan haulahuma dutan tinis bodohai. Aku sholat yuk jaluk iku. Lah kenapa? Semua amal sebagus apapun kan ujung-ujungnya minta surga dijauhkan dari neraka. Lah, yang penting ya, hadis itu menunjukkan kepada kita bahwa imam makmum beda. Niat itu boleh. Jadi imami sholat sunnah, gitu ya. Makmumi sholat wajib. Dan ada kondisi kebalik. Suatu hari Rasulullah sedang sholat di masjid. Ada sahabat satu datang sudah selesai salam. Ada sahabat satu datang sudah selesai salam. Dia mau sholat sendirian. Beliau itu mau sholat sendirian. Lalu Rasulullah ngomong kepada para sahabatnya, "Sapa sing gelem sedekah?"
Ini man yatasaddaqu ala hadza. Sapa sing gelem sedekah pada orang ini? Ya gak ngasih duit tapi ya. Sedekah jamaah maksudnya. Siapa yang mau sedekah sama sahabat ini? Ada salah satu di antara sahabat Ansar mengatakan, "Kula ya Rasulullah." Akhirnya, ya sudah, salat kamu sama dia. Akhirnya yang datang jadi imam, sahabat yang sudah selesai salatnya jadi makmum. Berarti sekarang kondisinya imamnya salat wajib, makmumnya salat sunnah. Jadi intinya, jadi beda niat itu boleh. Beda niat, jadi itu boleh. Lah, kayak tadi saya katakan ya, Juan. Kayak tadi, jadi saya katakan. Tadi yang Anda katakan tadi, asar, duhur, maghrib, asar, maghrib, duhur, gitu ya. Sebenarnya ada satu masalah, tapi Anda tidak ungkapkan tadi. Kalau ditanya, semua ngomong sekalian. Jadi, sebenarnya bisa melakukan cara lain. Jadi, asar, sholat asar dulu, gitu ya, karena waktunya mepet, terus budal di masjid. Budal masjid, imam sholat duhur, imam sholat maghrib, jenengan sholat duhur. Itu bisa. Tapi saya khawatir bermasalah di tengah jamaah. Jadi, jenengan itu takbiratul ihram bareng sama imam. Budal di masjid kuno ya, terus imam takbiratul ihram, jenengan di belakang imam bisa. Allahu Akbar. Jenengan Allahu Akbar. Niatnya sholat duhur, tapi semua orang kan ngerti nih jenengan sholat maghrib. Kemudian selesai 3 rakaat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jenengan berdiri, Allahu Akbar. Sak masjid nyawang, ajaran baru. Agama anyar ini, agama baru ini. Makanya kalau semacam itu hindari. Kalau di tengah-tengah masyarakat pesantren, monggo lah semacam itu. Anda secara pribadi lebih cenderung sholat maghrib dulu. Nanti sholatnya zuhur, menghindari fitnah. Jadi menghindari fitnah. Karena dua-duanya berkonsekuensi. Mau sholat maghrib dulu bareng sama imam, baru sholat zuhur, konsekuensinya urutannya wali. Mau sholat zuhur dulu, baru maghrib, ngejar urutan, tapi kan beda niat. Jadi asalnya itu kan imam sama makmum itu sama niat, tapi ini beda niat. Itu pun bermasalah nanti. Aku tahu sholat. Masya Allah. Alhamdulillah di tengah masyarakat rodok ngerti. Jadi tatkala itu Allahu wa iyyakum. Jadi tatkala itu apa ya kondisinya dulu? Kita itu belum sholat maghrib, belum sholat isya, musafir. Terus kita cari masjid, qadarullah cari masjid itu pas adzan isya. Ketemu masjid itu pas adzan isya. Tatkala itu terus kita masuk pas komat. Pas komat. Iki piye ya? Iki piye? Jadi karena dalam kondisi semacam itu hukum asalnya itu kan jenengan sholat maghrib dulu meskipun imamnya sholat isya. Tapi ya masalah toh. Masalahnya imamnya 4 rakaat jenengan 3 rakaat. Yang Anda lakukan tatkala itu Anda sholat maghrib. Imam sholat isya. Imam rakaat ketiga. Terus Allahu Akbar. Anda juga rakaat ketiga. Allahu Akbar naik berdiri. Anda duduk. Tetap duduk. Sampai imam tahiyat. Anda melok tahiyat. Imam salam. Saya melok salam. Ngonoku wong-wong iku nolan boleh. Jika sholat model anyar ya. Sholat model anyar itu sebenarnya dikhawatirkan. Tapi alhamdulillah kita musafir ya. Kita itu musafir. Kalau itu kira-kira membuat fitnah, dibalik aja sholatnya. Kalau kira-kira menimbulkan fitnah, daripada nanti di arena ajaran baru kayak ajaran ini, dan ngono, dan ini gue aliran anyar, aliran sesat ngono ya. Dalam kondisi semacam itu daripada muncul fitnah, sholatnya dibalik. Jadi dengan masuk bersama imam sholat isya. Terus nanti sholat maghrib. Tapi hati-hati sholat maghrib, sholat sunnah yang perlu nurut kabeh ya. Kan kita sholat itu tiga rakaat. Sholat tiga rakaat. Itu memang sensitif kok menghadapi omong sing orang ngerti itu sensitif. Jadi kalau seandainya ngerti kajian fikihnya itu landai. Intinya ya kalau pertanyaannya boleh jamaah beda imam boleh. Jadi nggak ada masalah.